Membaca dan menulis menjadi keseharian yang tak pernah dilewatkannya. Hobi sih pasti nulis ya dan membaca. Itu sih udah setiap hari yang dikerjain. Terus suka musik juga sih, dengerin musik, musik gambus. Usia yang sudah genap 65 tahun tak membuatnya berhenti menulis dan membaca. Tulisan-tulisannya masih kerap kali menghiasi sejumlah media massa. Begitulah sebagian aktivitas keseharian dari seorang Muhammad Quraish Shihab. Ya, kalau saya sih ngerasanya Bapak itu saya sebagai istri kedua ya. Karena Bapak itu ya waktunya lebih banyak mungkin ya, selain buat tentunya buat ini ya, buat umat ya. Bapak itu seneng banget sama hidupnya, sama bukunya, dengan Al-Quran, dengan ya senengnya menulis, membaca ya, rasanya banyak sekali waktu Bapak untuk buku dan Al-Quran itu. Jadi saya merasa bahwa saya itu istri kedua gitulah. Muhammad Quraish Shihab, pria kelahiran 16 Februari 1944 di Rapang, sebuah tempat yang berjarak 180 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat usianya baru 15 tahun, ia telah menuntut ilmu tafsir Al-Quran hingga ke negeri Mesir. Masa kecil di sana, saya masih teringat di sana ada sungai. Saya tidak bisa lupakan di sana saya hampir tenggelam. Tahun 48 kami pindah ke Makassar. Di Makassar belajar di SD sampai SMP, kelas 2 SMP. Kemudian saya pindah ke Malang. Di Malang masuk di pesantren, sangat tekun mengajar, sehingga dalam masa sekitar dari tahun 56 sampai 58 saya sudah bisa berbahasa Arab dengan lancar. Saya dengan Pak Alwi waktu itu. Tahun 58 kami ikut tes untuk berangkat ke Mesir atas biaya pemerintah daerah, waktu itu masih Provinsi Sulawesi. Kami berlima dari Sulawesi diutus ke Mesir. Usia saya waktu itu 15 tahun. Di Mesir saya melanjutkan, saya mendapat menyelesaikan SMA, menyelesaikan lisans S1. Quraish Shihab adalah salah satu dari segelintir intelektual muslim di tanah air yang menghususkan diri pada ilmu tafsir Al-Quran. Ayah saya seorang guru besar di bidang tafsir. Beliau itu seringkali kalau maghrib itu mengumpul kita, memberi wejangan-wejangan tentang tafsir, tentang Al-Quran, tentang agama. Sejak itu saya kira tertanam di dalam hati saya kecintaan pada tafsir. Bagi sang istri tercinta Fatmawati Asgaf, Quraish adalah segala-galanya. Mungkin waktu pertama baru menikah ya, saya rasanya mungkin karena jadi beda umurnya juga sekitar 10 tahun ya sama Bapak, jadi agak jauh ya. Terus saya merasa kayak punya, ya kalau untuk jadi kakak yang paling tua ya, seperti gimana ya, ada perasaan yang waktu itu saya masih rasa hormat saya itu terlalu besar. Jadi sebelum rasa cinta saya ada tentunya ya, tapi rasa hormat saya lebih besar daripada rasa cinta saya. Tapi sekarang makin sejalan dengan ini ya, kayaknya Bapak itu jadi teman saya, kadang-kadang malah jadi sahabat, malah pokoknya jadi segalanya lah buat saya Bapak itu. Bapak orangnya baik banget, sabar ya, dan Bapak itu humoris. Jadi kita kalau saya lagi gimana, moodnya lagi nggak enak, Bapak bisa aja bikin cerita-cerita yang buat saya ketawa, buat saya gembira. Buat saya Bapak adalah segalanya ya. Di mata anak-anaknya, Quraish Shihab adalah sosok yang teramat disiplin dengan waktu. Habis itu ini sih suka
suka maksudnya bersahabat sama semua orang gitu terus ya disiplin lah, maksudnya kayak ada beberapa yang maksudnya waktunya udah tahu gitu mau dihabiskan untuk apa aja hari ini gitu, jadi udah kayak sistematis gitulah, maksudnya jadi dari pagi sampai kalau saya aja tahu gitu Abi tuh ngapain aja setiap hari gitu tuh ya, semua orang juga dari rumah ini tahu lah maksudnya ngapain aja kerjaannya Abi sehari-hari gitu. Quraish Shihab merasa beruntung saat Presiden Habibie mempercayainya sebagai duta besar Indonesia di Mesir. Saya sebenarnya pada mulanya menolak, karena saya merasa itu bukan bidang saya. Tapi waktu itu Pak Habibie mendesak, dan pada akhirnya beliau berkata, saya sudah usulkan ke sana, saya sudah perintahkan Pak Menlu untuk mengusulkan ke sana, sehingga saya terima. Dan kemudian setelah saya sampai di Mesir, memang keadaannya sangat membantu saya, karena saya tahu Mesir, saya tahu masyarakatnya, saya bisa berbahasa bukan hanya bahasa Arab tapi dengan dialek Mesir. Teman-teman mahasiswa dulu masih ada di sana, dan ada ungkapan yang saya dengar di Mesir dan saya lihat ada kebenarannya, bahwa duta besar belum tentu bisa menjadi guru besar, tetapi guru besar bisa menjadi duta besar. Jadi waktu itu saya sudah guru besar, itu yang memberikan saya dorongan. Apalagi memang hubungan Indonesia dengan Mesir cukup baik, tidak terlalu banyak problem. Dan saat menjabat duta besar Indonesia untuk Mesir itulah, buku Tafsir Al-Misbah akhirnya tuntas ia selesaikan. Pengalaman sangat manis karena di masa itu kantor kedutaan berdampingan dengan rumah dubes, sehingga tidak perlu ada waktu untuk ke kantor, berbeda dengan di Jakarta dengan segala kemacetannya. Dan saya punya waktu yang cukup banyak untuk menulis. Di sanalah saya selesaikan tafsir, atau hampir menyelesaikan 14 jilid besar dari Tafsir Al-Misbah. Jadi seandainya saya tidak menjadi duta besar dan tidak ada waktu, saya kira memang saya tidak bisa menyelesaikan itu buku.